adik-adik Kingdom Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes. Yuk kita sama-sama yel-yel Kingdom Kids dulu. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Puji Tuhan. Mari kita sambung dengan pujian Aku Anak Kerajaan Allah. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan, aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkarkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan, anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Sekali lagi, aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkarkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkarkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi, bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkarkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan melalui online. Kiranya Tuhan Kau tetap memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tetap mencurahkan berkat dan semua penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sambungkan dengan pujian Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji
mensucikan lingkupiku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya Kingdom Kids? Semuanya tentu luar biasa ya. Yuk kita yel-yel dulu, Kingdom Kids, yes Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Nah adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita lebih lagi, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah di hati kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu
melindungi dan menyertai kami, memberikan kami pewahyuan dan mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi ini Kak Leo pakai singa ya, Leo the Lion. Nah ini adalah gambaran tentang Tuhan Allah yang begitu perkasa, melindungi dan menyertai kita. Tuhan mau menjaga kita. Ya, di tengah situasi yang terjadi, Tuhan itu mengasihi kita. Dia mau menyertai dan mau menjaga kehidupan kita. Pertanyaannya, adik-adik mau dijaga Tuhan gak? Mau ya? Nah, kalau mau dijaga Tuhan, yuk kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan ke-2. Ya, perikopnya dalam lindungan Allah. Ayat yang pertama berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Adik-adik, tahukah bahwa Tuhan Allah ingin melindungi kita? Di tengah pandemi yang sudah 1 tahun lebih ini, anak-anak Indonesia yang ada di dalam bahaya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Hanya kita harus masuk dalam perlindungan itu, jangan mau di luarnya. Caranya bagaimana Kak masuk dalam perlindungan Tuhan? Caranya dengarkan baik-baik perintah Tuhan, bahwa dari zaman dulu juga sudah ada wabah. Alkitab juga menuliskan kalau ada bahaya di luar kita harus menghindar. Pemerintah Indonesia sudah beritahu kita kalau keluar rumah pakai masker. Bahkan kalau sudah ada sekarang ini ya ada varian mutasi virus yang berbahaya ini, varian Delta, kita harus pakai masker double kalau keluar rumah, bahkan bertemu dengan siapapun ya. Oleh sebab itu adik-adik harus masuk dalam perlindungan Tuhan, ikuti apa kata pemerintah dan saran para tenaga kesehatan. Kita semua harus dilindungi, harus dijagai, dan kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Adik-adik, perlindungan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Ya, hati-hati adik-adik, karena iblis berusaha ingin mengacaukan kehidupan kita. Adik-adik, iblis itu seperti ular ini ya, yang licin, yang licik. Sejak waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa saja sudah dicobai. Dan ular sudah berhasil membuat manusia jatuh dalam dosa. Ular yang melambangkan iblis ini sangat berbahaya. Kita hati-hati setiap hari harus berjaga-jaga supaya terhindar dari godaan iblis yang begitu licik. Menggodai kita untuk kita membuat kita lengah, keluar rumah tidak mau pakai masker, main bersama teman-teman tidak mau pakai masker, itu bahaya di dalam pandemi ini. Adik-adik, oleh sebab itu ikuti peraturan pemerintah ini. Nah setiap hari juga ketika kita di rumah, kita harus masuk dalam perlindungan Tuhan dengan setiap hari kita berjaga-jaga di dalam doa, pujian, belajar dengan rajin dan dengar-dengaran orang tua. Itu adalah perlindungan bagi kita. Ketaatan kita akan membuat kita bisa terhindar dari perkataan dan godaan iblis yang licik. Ya, adik-adik harus taat. Ya, itulah tandanya orang dalam lindungan Tuhan, kita taat masuk dalam perlindungan Tuhan. Nah, kalian mau cerita tentang bagaimana seorang anak yang tadinya punya teman banyak, teman-temannya ini tidak boleh main ke rumahnya. Anak ini bernama Melan. Nah, Melan ini anak sekolah kelas 5 SD. Teman-temannya selalu berkata, Melan, kami mau dong main ke rumah kamu. Kami mau ketemu dengan ayah ibumu. Melan selalu dengan wajah yang agak sedih dan agak marah berkata, tidak, kalian jangan main ke rumah saya. Kenapa sih Melan? Kita kan pengen main belajar bersama di rumah kamu.
Tidak, jangan. Sebab rumah saya gak enak buat belajar bersama. Itu kata si Melan. Tetapi suatu saat teman-teman Melan ini memaksa Melan, ayo dong kita belajar bersama di rumah kamu. Nah, rupanya adik-adik kejadian ini sebelum pandemi ya. Nah, yang terjadi akhirnya Melan tidak mampu menolak ajakan teman-teman dan permintaan teman-temannya ini. Akhirnya mereka belajar bersama. Ketika belajar bersama, Melan sudah berkata sama mamanya, sama ibunya. Sebelum belajar bersama, Melan sudah beritahu ibunya, Mama, jangan sekali-kali keluar rumah. Mamanya tanya, kenapa Melan? Kenapa Mama tidak boleh keluar rumah menemui teman-temanmu? Aku malu sebab Mama punya tangan jelek, lihat tangan Mama banyak bekas luka. Kata Melan, oh rupanya mamanya Melan tangannya itu banyak bekas luka sehingga tampilannya itu kelihatan tidak bagus. Sehingga kalau dilihat bisa Melan sendiri tidak suka melihat tangan mamanya. Mamanya Melan pun terdiam. Baiklah Melan, kata mamanya Melan. Nah, ketika belajar bersama berlangsung, Melan ditanya sama teman-temannya. Melan, mana mamamu? Melan, mana mamamu? Kami ingin ketemu mamamu. Melan berkata, tidak, mama saya lagi sibuk di dalam, jangan diganggu. Ketika teman-temannya butuh minum, Melan masuk ke rumahnya, ambil minuman sendiri, lalu kasih teman-temannya. Ketika teman-temannya lapar, Melan menyuruh teman-temannya untuk tetap di luar saja. Melan masuk ke rumahnya, ambil makanan dan menyediakan buat teman-temannya. Melan tidak mau teman-teman Melan ketemu dengan mamanya. Ya, karena dia merasa malu dengan tangan mamanya yang dianggap penampilannya tidak baik, tidak bagus dan buruk. Nah, akhirnya teman-temannya pulang. Sesudah itu malam harinya mamanya Melan memanggil Melan. Melan, sini. Apa Ma? Mama mau cerita. Ada apa Ma? Ini Mama mau cerita tentang suatu kisah kejadian yang begitu nyata. Yang terjadi terhadap seorang ibu dan anaknya. Apa yang terjadi Ma? Dengarkan baik-baik. Sambil memegang tangan Melan dan mengelus rambut Melan, Mama Melan bercerita. Waktu itu sudah lama sekali kejadian ini. Ada seorang anak perempuan berumur 3 tahun. Anak perempuan ini selalu bermain dengan mamanya. Sampai suatu saat mati lampu di rumahnya. Mamanya lalu menaruh sebuah lilin di kamar anaknya ini. Dan mamanya berkata kepada anaknya, Nak, kamu jangan pegang lilin ini ya, bahaya. Anaknya itu hanya mengangguk-angguk. Iya Mama, iya, aku tidak mau main lilin. Jangan pegang apinya, panas, bahaya. Iya Mama, aku tidak mau pegang api. Nah, sampai suatu saat di tengah mati lampu itu, mamanya harus keluar dari kamar anaknya dan menggoreng sesuatu. Ketika mamanya sedang menggoreng, anaknya yang 3 tahun ini tidak dengar-dengaran. Dia malah main pegang-pegang lilinnya dan ambil bantalnya di kamar itu dan menaruh bantal di atas lilin yang ada api menyala. Apinya itu langsung membakar bantal. Anaknya kaget, wah, dilempar bantalnya. Tapi apinya sudah keburu besar dan apinya itu menyambar ke kasur tempat tidur ranjangnya di situ. Yang terjadi apa yang terjadi? Api dengan cepat membesar di kamar itu. Mamanya anak itu di dapur kaget ketika melihat ada sesuatu yang aneh. Anaknya teriak, Mama, Mama tolong. Mamanya langsung lari ke kamar anaknya dan dia melihat kamar anaknya sudah dipenuhi api. Anaknya itu sudah dikelilingi oleh api. Dia kaget. Waduh. Dia kaget sekali. Waduh, dia minta tolong. Tolong, kebakaran. Tetangga-tetangga berdatangan dan berusaha menolong. Mematikan api di rumah itu, tapi terlanjur sudah besar. Mamanya anak itu karena sudah kaget melihat api yang besar, tanpa berpikir panjang, dia melihat api di depannya dan ada anaknya di balik api itu sedang ketakutan dikelilingi api. Ibu ini melompat menerjang api itu dan segera mengambil anaknya, menggendongnya dan melindunginya. Ketika dia ambil anaknya,
Api itu membakar tangannya. Tapi dia berusaha melindungi anaknya dengan badannya. Dan dia lari ke depan. Dan tetangga-tetangga mengambil anaknya dan berusaha membantu mematikan api di tangannya. Rumah ibu itu sudah terbakar besar. Dan tangan ibu dari anak itu sudah terbakar. Lalu dimatikan oleh tetangga-tetangganya. Tapi tangan ibu itu sudah membekas api yang terbakar. Tangannya sudah luka-luka berat. Akhirnya ibu itu dibawa ke rumah sakit. Dalam beberapa hari tangannya diobati. Berhasil sembuh, puji Tuhan. Tetapi adik-adik, tangan ibu anak itu ada banyak bekas luka bakar. Melan terdiam. Mama? Melan bertanya kepada mamanya. Mama, itu cerita siapa? Ibu itu siapa? Anak itu siapa? Bukan Melan kan, Ma? Lalu mamanya berkata, Nak, itu adalah kisah tentang kamu dan Mama. Hah? Melan berkata, ya deh, tangan Mama dulu pernah terbakar api karena melindungi Melan. Iya, Nak, kata mamanya. Oleh sebab itu tangan Mama begini jadinya. Tapi Mama bersyukur kamu selamat, kamu bisa hidup dan bisa sampai besar ini. Tidak apa-apa kalau kamu malu terhadap Mama. Mama gak pernah menyesal bisa menyelamatkan Melan waktu kecil dari api. Kalaupun itu terjadi lagi, Mama akan tetap melakukannya, sayang. Malam itu Melan menangis, dia menyesal sekali. Dia berkata, Tuhan Yesus, saya sudah berbuat jahat sama Mama. Saya telah membuat hati Mama sakit. Hati Mama sedih. Karena selama ini saya tidak mau mengakui Mama saya di depan teman-teman. Tidak mau membuat Mama saya dilihat teman-teman. Hari ini saya bertobat, Tuhan. Hari ini saya bersyukur. Karena pengorbanan Mama, saya boleh hidup. Nah, adik-adik, kisah tentang Melan ini mengisahkan bagaimana seorang ibu begitu sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan Yesus begitu sayang sama kita semua. Sehingga rela mati menebus dosa kita. Dan dia sudah bangkit jadi Tuhan Juru Selamat. Dia akan datang kedua kali dan membawa kita ke surga kelak bahagia selama-lamanya. Masa depan kita cerah di surga. Masa depan kita juga cerah di bumi. Walaupun hari-hari ini yang kita lihat berita tidak baik. Ada banyak orang-orang yang menderita. Ada banyak anak-anak yang menderita. Kehilangan papa mama, kehilangan ibu dan ayah, kehilangan kakak dan adik. Tetapi masa depan kita tetap ada adik-adik di dalam Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Ada masa depan yang cerah buat kita anak-anak Indonesia. Hanya adik-adik perlu tahu, kita harus masuk ke dalam perlindungan Tuhan. Dijagai, dengar-dengaran. Sama seperti Melan yang dulu kalau mau dengar-dengaran, tidak main api, tidak akan terjadi kebakaran. Kalau kita menjaga diri kita, mau dengar-dengaran dengan orang tua taat, itu adalah perlindungan dari Tuhan. Kita mau dengar-dengaran aturan pemerintah di saat pandemi, tidak sembarangan keluar, harus pakai masker. Kalau kita lindungi diri kita dilindungi Tuhan. Tapi kalau kita tidak taat, tidak mau tahu, keluar main sembarangan dengan teman-teman, hati-hati. Ya, oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita masuk dalam perlindungan Tuhan. Karena masa depan kita akan cerah kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Anak Indonesia dilindungi, punya masa depan yang cerah. Adik-adik, hari ini mari kita sama-sama. Kita sudah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk masuk dalam perlindungan Tuhan yang sudah mau melindungi kita. Hanya kita mau tidak tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kalau mau, adik-adik dengar baik-baik. Bahwa apapun boleh terjadi, tapi kasih Tuhan senantiasa besar buat kita. Amin. Tuhan telah menyediakan bagi kita masa depan yang cerah.
kita diberikan perlindungan, kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk berjalan bersama Tuhan dan akan kelak memerintah bersama Dia. Perlindungan inilah yang akan memberikan kita kuasa dari Roh Kudus yang menjaga kita senantiasa. Ya adik-adik, kalaupun kita sudah menjaga diri, kita sudah masuk dalam perlindungan Tuhan, tetapi masih bisa sesuatu yang buruk terjadi, itu bukan karena Tuhan jahat. Karena Tuhan mau berkata, aku tetap mengasihimu apapun yang terjadi. Bahwa kebahagiaan yang paling indah, paling besar buat kita adalah nanti di surga kelak. Bukan hanya di dunia ini saja kita bisa bahagia. Di surga kelak selama-lamanya kita bisa bahagia. Karena di surga tidak ada derita, tidak ada air mata karena duka cita. Kita semua bisa bersuka cita selama-lamanya di surga. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu jaga diri kita baik-baik ya. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa kita akan memerintah bersama dengan Dia kelak. Dan kita diberi kuasa di bumi ini untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan kepada semua teman, kepada semua bangsa. Dengan cara masuk dalam perlindungan Tuhan, taat kepada Tuhan, belajar sungguh-sungguh mempersiapkan diri jadi berkat buat Indonesia dan bangsa-bangsa kelak. Ya, dengan nanti kita akan berprestasi, akan menjadi penemu, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi tentara, polisi, menjadi masuk dalam pemerintahan. Apapun kita nanti jadinya besar, kita siapkan diri. Di dalam Tuhan kita diberikan kuasa. Amin. Kuasa untuk menyatakan kasih Tuhan. Tongkat kuasa dari Roh Kudus supaya kita bisa dipimpin hidup oleh Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, kita diberikan kuasa untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini sehingga dunia ini bisa diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, kita menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Nah, adik-adik, oleh sebab itu hari ini mari kita masuk dalam perlindungan Tuhan. Dengan kita menjaga hidup kita. Dan biar apapun yang terjadi. Di saat badai bergelora. Dia tetap menjaga kita. Tetapi kalau yang buruk pun terjadi. Ingat baik-baik. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, kita akan dengarkan satu lagu yang menyatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus, sahabat kita. Adik-adik, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku.
sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Adik-adik, Tuhan Yesus sahabat sejati kita. Dia tahu, dia peduli apa yang terjadi atas hidupmu. Kalau hari ini adik-adik merasa sedih, merasa takut, merasa bingung dengan keadaan ini, yang memang sejak sudah lebih 1 tahun kita ada berada dalam wabah ini, kita berada dalam bahaya. Namun dengar baik-baik, kalau di antara kamu ada yang kehilangan papa, mama, bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudara, itu terjadi atas seizin Tuhan juga. Bukan karena Tuhan Yesus jahat, tetapi memang Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan Dia menyediakan kebahagiaan kekal di surga kelak. Kalau hari ini kita aman, kita nyaman di tengah wabah, itu atas seizin Tuhan, bersyukurlah. Dan kalau kita dalam keadaan tidak nyaman, tetap juga bersyukur adik-adik. Mengucap syukur dalam segala hal karena Tuhan Yesus telah menyediakan masa depan yang cerah bagi kita. Anak-anak Indonesia tetap punya masa depan yang cerah, dilindungi Tuhan. Ya, oleh sebab itu adik-adik dengarkan baik-baik peraturan pemerintah. Gunakan masker kalau keluar rumah dan jangan bermain tanpa masker di luar. Adik-adik harus berjaga-jaga. Jangan mau main di luar sendirian tanpa masker dan ketemu dengan teman-teman sampai wabah ini berlalu. Adik-adik semua, mari kita siapkan hati dan hidup kita, diri kita untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami minta kasih-Mu, kuasa-Mu melalui Roh Kudus-Mu menyertai melindungi kami. Bagi kami yang sudah kehilangan salah satu anggota keluarga karena wabah ini, kami minta kekuatan atas kami semua. Bagi kami yang selama ini Tuhan jagai, lindungi, kiranya Tuhan terus melindungi dan Tuhan terus menjagai. Tuhan, sertai kami sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Terus masa depan kami cerah di dalam Tuhan. Kalaupun suatu saat kehidupan ini akan berlalu, kami mendapatkan kebahagiaan bersama Tuhan Yesus di surga kelak selama-lamanya, di mana tidak ada lagi tangisan dan derita dan air mata karena kesusahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati saudara-saudara kami, Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati gereja Bethel Indonesia. Tuhan berkati pemerintah Indonesia dari pusat sampai di daerah, sehingga kami semua bisa bergandengan tangan bersama-sama menghadapi dan melewati pandemi ini dengan kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya setiap hari kami bisa berjalan dengan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan, karena kami punya masa depan di dalam Tuhan yang cerah. Demikian firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan kiranya Tuhan kami boleh terus menyembah-Mu dengan kasih dan sukacita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.